Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, pasien dipersilakan untuk berbaring. Usahakan pasien dalam keadaan setengah melepaskan bajunya. Lalu pasien dipersilakan untuk rileks. Pak, untuk rileks Pak ya. Ya. Pemeriksaan pertama yaitu inspeksi, di mana kita melihat keadaan si pasien dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah di mukanya terdapat edema atau tidak? Apakah rambutnya mengalami kerontokan atau tidak? Kita lihat di matanya, di konjungtivanya, terus di hidungnya, di mulutnya, dan kita lihat di lehernya. Apakah terdapat kelenjar getah bening atau tidak? Selanjutnya melakukan inspeksi pada dada. Pertama, kita lihat apakah simetris atau tidak dadanya antara kiri dan kanan. Terus kita lihat apakah adanya cekung dan cembung antara satu sisi atau kedua sisinya. Terus kita lihat apakah ada otot-otot untuk pembantuan nafasnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi, di mana pemeriksaan palpasi ini untuk menegaskan apa yang kita telah temukan tadi dalam pemeriksaan inspeksi. Caranya dengan menggunakan kedua telapak tangan kita. Yang pertama kita menekan dadanya untuk apakah terdapat nyeri tekan lokal atau tidak, apakah terdapat krepitasi atau massa. Selanjutnya mempersilakan si pasien untuk bernafas untuk menilai apakah ada pengembangan di antara dada di antara kiri atau dan kanan. Pak, untuk tarik nafas dulu Pak ya. Selanjutnya mempersilahkan si pasien untuk mengucapkan 77 untuk memeriksa taktil preminus pada sisi kiri dan sisi kanan. Pak, bisa ngomong 77 Pak ya? Iya. 7 Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan ini untuk kita mengetahui peka terhadap resonansi jika normal terdapat bunyi sonor. Yang pertama menggunakan jari tengah dengan mengetuknya dari atas. Kita lakukan dari atas sampai ke bawah terlebih dahulu. Lakukan perbedaan antara kanan dan kiri, apakah terdapat perbedaan bunyi antara keduanya. Lalu menentukan batas jantung kiri, batas jantung atas, selanjutnya menentukan batas paru dan hati kanan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Gunanya untuk mendengar bunyi yang normal dan tidak normal pada bagian respirasi. Yang pertama kita mendengar bunyi pada suara trakea. Pada suara trakea ini intensitasnya cenderung keras, terus pitch-nya juga cenderung keras. Selanjutnya kita meriksa pada bagian bronkial. Untuk intensitasnya cenderung keras dan speaknya juga cenderung keras. Selanjutnya kita mendengar bunyi dari suara vesikular. Untuk vesikular ini hampir di semua dinding paru. Selanjutnya kita menilai apakah terdapat bunyi-bunyian yang lain seperti adanya ronki, wheezing, dan adanya
bunyi stridor, dan kemungkinan jika terdapat bunyi tersebut ada gangguan patologis yang terjadi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada bagian belakang si pasien. Sebelumnya, pasien dipersilakan Pak untuk menjalankan tangan di dada Pak ya. Oke. Kita melakukan pemeriksaan infeksi, kita melihat apakah ada tidak normalan pada bagian belakang pasien, apakah simetris atau tidak, apakah terdapat benjolan atau penonjolan yang terdapat di belakang si pasien. Selanjutnya kita melakukan palpasi. Dan dalam melakukan palpasi pada di belakang ini kita menggunakan kedua telapak tangan kita, tapi ibu jarinya itu saling berdekatan. Kalau untuk tarik nafas Pak ya. Selanjutnya pada palpasi ini untuk pemeriksaan taktil preminus, pasien dipersilakan untuk melafalkan 77. Pak, untuk ngomong 77 Pak ya. 77. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi untuk mendengar bunyi-bunyi pada ini jika normal terdapat bunyi sonor atau jika abnormal terdapat peredupan suaranya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Untuk mendengar apakah terdapat bunyi yang seperti bronki tadi atau wheezing yang terdapat pada paru belakang si pasien. Jika terdapat bunyi tambahan seperti wheezing atau ronki, bisa dipastikan bahwa terdapat patologis pada si pasien.